Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Febrika Valentina dengan NPM 24035010029 dari kelas Bela Negara G155, mahasiswa program studi Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur. Pada video ini, saya akan memaparkan garis besar dari artikel yang saya tulis dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bela Negara. Artikel ini berjudul Kontribusi Mahasiswa Teknik Sipil dalam Pengembangan Infrastruktur Ramah Disabilitas sebagai Implementasi Nilai Kemanusiaan Pancasila. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan bagaimana peran mahasiswa teknik sipil tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial, khususnya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Pembangunan infrastruktur seringkali dipahami hanya sebagai pembangunan fisik seperti jalan, gedung, atau fasilitas publik lainnya. Namun, dalam perspektif bela negara dan Pancasila, pembangunan seharusnya juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Indonesia, masih banyak fasilitas publik yang belum ramah bagi penyandang disabilitas. Contohnya, ram yang terlalu curam, jalur pemandu yang tidak berfungsi dengan baik, hingga bangunan pendidikan dan ruang publik yang belum mempertimbangkan kebutuhan kelompok disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa aksesibilitas belum sepenuhnya menjadi prioritas, padahal setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses ruang publik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ramah disabilitas bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga wujud nyata bela negara melalui penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam artikel ini, saya menekankan bahwa mahasiswa teknik sipil memiliki posisi strategis sebagai calon perencana dan pelaksana pembangunan di masa depan. Masa perkuliahan adalah waktu yang tepat untuk menanamkan kesadaran sosial dan empati seiring dengan penguasaan ilmu teknis. Mahasiswa teknik sipil tidak hanya belajar menghitung struktur atau menganalisis material, tetapi juga harus memahami siapa yang akan menggunakan infrastruktur tersebut. Dengan memahami kondisi nyata penyandang disabilitas di lapangan, mahasiswa dapat mengembangkan desain yang lebih manusiawi dan inklusif. Peran ini menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani antara ilmu teknik dan nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan semangat bela negara, yaitu berkontribusi sesuai bidang keahlian masing-masing demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Salah satu pendekatan penting dalam pengembangan infrastruktur ramah disabilitas adalah prinsip universal design. Universal design adalah konsep perancangan yang memungkinkan fasilitas digunakan oleh semua orang tanpa perlu penyesuaian khusus. Penerapan prinsip ini terbukti meningkatkan kenyamanan dan mobilitas penyandang disabilitas, khususnya di lingkungan pendidikan dan ruang publik. Melalui kurikulum teknik sipil, mahasiswa dapat dilatih untuk menganalisis kebutuhan pengguna, mengidentifikasi hambatan fisik, serta merancang solusi teknis yang inklusif. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki regulasi yang jelas, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, yang mengatur persyaratan kemudahan akses pada bangunan gedung. Regulasi ini menegaskan bahwa aksesibilitas adalah hak dasar setiap warga negara, bukan fasilitas tambahan. Dengan memahami regulasi tersebut, mahasiswa teknik sipil dibekali standar profesional sekaligus nilai tanggung jawab sosial dalam dunia kerja nantinya. Pengembangan infrastruktur ramah disabilitas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan komunitas penyandang disabilitas. Mahasiswa teknik sipil dapat berperan aktif melalui penelitian, pengabdian masyarakat, maupun proyek kampus yang melibatkan langsung komunitas disabilitas. Dengan keterlibatan ini, solusi yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Kontribusi ini bukan hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga memperkuat martabat dan posisi sosial penyandang disabilitas dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan infrastruktur ramah disabilitas merupakan wujud nyata penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila, sekaligus bagian dari upaya bela negara. Mahasiswa teknik sipil memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya kuat secara teknis,
tetapi juga adil secara sosial. Dengan memahami prinsip universal design, regulasi aksesibilitas, serta menumbuhkan empati sosial, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan nasional. Artikel ini saya tulis sebagai bentuk refleksi bahwa bela negara tidak selalu diwujudkan melalui senjata, tetapi juga melalui karya, pemikiran, dan kontribusi nyata sesuai bidang keilmuan. Jika kalian ingin membaca artikel lengkapnya, telah saya publish di Blogger dan linknya dapat diakses melalui description box video ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Salam bela negara.